Jadi background-nya adalah psikolog itu seseorang yang pertama kuliahnya di sarjana psikologi tentunya gitu ya. Kemudian dia mengambil kuliah lagi magister profesi gitu ya di bidang psikologi gitu. Nah, itu peminatannya ada tiga, Mas Erik Ini sejauh jadi ini. S2 nih ya Mbak ya? S2 berarti? Ya, S2 profesi, jadi magister dan profesi sekaligus gitu. Oke. Nah, kemudian di magister profesi itu peminatannya ada tiga, Mas Erik Mm-mm. sejauh ini. Klinis, industri organisasi, dan yang ketiga adalah pendidikan gitu. Hmm. Nah, yang biasanya bisa membantu teman-teman, memfasilitasi teman-teman untuk berproses, mengelola kecemasan yang dialami, itu adalah psikolog klinis gitu ya, karena memang kita adalah tenaga kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan gitu ya, yang kita punya wewenang dan kompetensi untuk kemudian bisa berpraktik baik itu secara mandiri di berbagai biro atau lembaga maupun di fasilitas layanan kesehatan lainnya gitu. Jadi kalau teman-teman mau berproses, silakan teman-teman carinya psikolog klinis yang berpraktik gitu. Kalau saya biasanya prakteknya di Biro Psikologi Dinamis. Kalau teman-teman cek di IG-nya gitu ya, Biro Psikologi Dinamis dan juga di beberapa biro lainnya dan juga di Dinas Sosial juga gitu, Mas Heri. Oh gitu tuh guys ya. Jadi jangan salah guys. Jangan apa ya. Mm-mm. Berarti psikolog dinamis itu kalau psikolog anak, psikolog perkawinan juga dinamis ya? Dinamis Oke, apa? okay. Masuknya kemana itu? Klinis ya. Iya. Oke. Okay. Ya, nah nanti dari psikolog klinis ada subspesialis lagi gitu ya, yang biasanya dia seringkali ngehandle kasus perkawinan misalnya gitu Mm-mm. ya, atau kasus anak gitu. Jadi dari klinis nanti dibedakan lagi klinis anak dan klinis dewasa gitu. Nah Mm. nanti silakan teman-teman cari yang memang subspesialisnya khusus seringkali ngehandle atau menangani kasus-kasus yang memang teman-teman rasakan nggak nyaman gitu ya, misalnya teman-teman punya keluhan terkait hubungan gitu ya, hubungan perkawinan gitu ya dengan pasangannya. Nah, cari memang yang sudah spesialis di bidang itu gitu. Itu yang bisa teman-teman lakukan. Itu bisa pakai BPJS nggak sih Mbak? Oke, okay. Kalau terkait BPJS saya rasa pasti bisa gitu ya, tapi prosesnya tentunya nanti bisa ditanyakan ke bagian administrasi ya gitu ya terkait BPJS itu gitu. Jadi teman-teman tidak perlu takut dan khawatir karena apa? Karena bahkan setahu saya yang dulu pernah praktek nih Mas Erik ya di Jogja, dulu saya prakteknya di Jogja karena saya kuliahnya di UGM. Saya praktik di puskesmas, itu teman-teman yang berproses di puskesmas dengan psikolog klinis yang di puskesmas itu biaya layanannya tuh hanya membayarnya 7.000 pada waktu itu Hah, gitu, 7.000? 2 tahun yang lalu. Iya, 7.000 Mas Erik gitu. Jadi teman-teman nggak perlu mengkhawatirkan terkait biaya karena apa namanya di puskesmas yang mendeliver psikolog klinis itu biayanya sangat murah sekali gitu. Oke, soal biaya nih. Kan banyak Hmm, yang ke psikiater bilangnya sekalinya ke psikiater tuh bisa 500.000 sampai 1 juta. mahal ya. Nah, Hmm, kalau hmm. psikolog tuh berapa ya? Kira-kira sama semuanya, sama obatnya apa segala macam? Oke, oke. Sekarang ini ya saya mau mengkoreksi dulu karena memang psikolog tidak punya wewenang untuk memberikan farmakoterapi. Bedanya dengan psikiater itu, gitu Mm. ya. Jadi kami berprosesnya dengan psikoterapi, bukan dengan farmakoterapi, gitu. Jadi kalau range-nya itu sekitar kalau di biodinamis itu sekitar 150 sampai 170-an gitu ya, satu kali sesi itu dalam 60 sampai 90 menit Satu gitu. setengah jam, satu Ya, sesi satu. maksimal satu, iya Mantep. maksimal 1,5 jam gitu. Jadi kalau Mantep. teman-teman masih ragu, saya rasa itu apa ya range harganya kan tidak terlalu mahal juga ya Mas Erik ya sekitar Mm-mm, segitu mm-mm, ya gitu mm-mm. ya. Nah di situ teman-teman dalam 60 sampai 90 menit itu sudah dibantu untuk mengenali apa yang terjadi dengan dirinya gitu ya, mengidentifikasi gitu. Jadi saya rasa itu sangat worth it sekali gitu. Nah kalau kalau kemudian teman-teman rasanya kok masih berat ya untuk ngeluarin uang segitu gitu ya. Nah, teman-teman bisa coba dulu nih layanan yang biasanya di platform gitu ya di akun IG banyak banget yang memprovide free counseling gitu ya. Biasanya ada juga gitu. Nah, teman-teman silahkan cari juga gitu. Jadi pada dasarnya untuk teman-teman bisa berproses dengan psikolog itu bukan suatu langkah yang sulit gitu ya. Apalagi semakin ke sini literasi kesehatan mental kita semakin memudahkan gitu ya, ada banyak platform media sosial yang kita bisa cari gitu ya, sehingga kita bisa berproses dengan psikolog dengan cara yang mudah begitu Mas Heri.
Ya, ini Mbak Herwinda, mungkin teman-teman pasti banyak yang belum ngerti nih. Apa itu penyembuhan psikotropika, apa itu penyembuhan psikoterapi. Nah, itu bedanya di mana gitu. Oke, ya. Oke, kalau psikoterapi dan farmakoterapi bedanya tentu di metode yang digunakan, Mas Erik, gitu ya. Kalau farmakoterapi itu dari sisi medis, jadi menggunakan obat-obatan, gitu ya. Kalau psikoterapi kita mengakses banyak aspek dari individunya, gitu ya. Ada pikiran, perasaan, dan perilaku, gitu. Itu yang akan kita identifikasi, kita modifikasi, gitu ya. Tujuannya adalah untuk sembuh gitu. Nah, kalau gimana caranya mungkin nanti kita bahas step-stepnya gitu ya. Tapi mungkin teman-teman di sini mungkin pada tanya ya, kira-kira bisa nggak sih sembuh gitu ya dengan psikoterapi? Mungkin gitu ya Mas Erik ya pertanyaannya ya. Kan menarik nih gitu ya, caranya beda gitu. Tapi yang perlu teman-teman sadari adalah gini, apa yang teman-teman rasakan gitu ya, itu bisa disembuhkan dengan berbagai cara, berbagai media. Farmakoterapi dan psikoterapi itu bukan dua hal yang berjalan sendiri-sendiri. Jadi dua hal ini saling berkontribusi gitu ya, saling mendukung, berkolaborasi untuk mendukung kesembuhan gitu. Jadi nggak ada yang dikatakan mana yang paling baik di antara keduanya, karena dua-duanya ini saling berkolaborasi gitu ya. Misalnya dalam beberapa kasus yang ringan, mungkin memang psikoterapi akan lebih efektif gitu ya dibandingkan farmakoterapi, ringan sampai sedang. Sedangkan kasus yang sedang sampai berat kita memang membutuhkan farmakoterapi. Tapi bukan berarti kemudian kita meninggalkan psikoterapi gitu. Jadi dua-duanya ini sama-sama saling berkolaborasi untuk mendukung kesembuhan gitu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya bisa nggak sih sembuh gitu ya? Kita perlu sadari dulu nih, sembuh tuh yang seperti apa sih gitu ya? Nah, biasanya di awal sesi kita samakan dulu persepsi sembuh tuh yang seperti apa gitu. Karena biasanya jadi Mas Erik, teman-teman tuh datang harapannya dalam satu kali sesi langsung sembuh gitu. Kira-kira bisa nggak? Gitu. Kalau menurut Mas Erik gimana? Kira-kira bisa nggak dalam satu kali sesi? Apapun itu ya, menggunakan farmakoterapi ataupun psikoterapi, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Yang disebut terapi itu harus berkali-kali. Namanya jadi terapi. Good. Ya. Nah, itulah yang kadang teman-teman ngerasa kok kayaknya udah sama psikolog tapi kok nggak sembuh-sembuh ya gitu ya. Udah berproses kemarin sama psikolog tapi kok nggak sembuh karena prosesnya masih satu kali sesi gitu ya misalnya. Dan kemudian untuk bisa sembuh memang psikolog akan membantu dan memfasilitasi. Tapi yang paling penting adalah adanya kemauan dan kesiapan dari klien itu sendiri. Ada readiness dan willingness gitu ya. Nah, yang saya lihat dari teman-teman di sini yang hadir malam ini gitu ya, teman-teman yang mungkin saat ini ngerasa nggak nyaman, ngerasa banyak sensasi yang mungkin bikin teman-teman jadi khawatir, cemas, takut, panik, dan sebagainya gitu ya. Saya mengapresiasi teman-teman karena apa? Karena teman-teman di sini pada mau dan siap gitu. Jadi dua hal itu harus ada untuk mendukung kesembuhan. Mau artinya apa? Mau untuk sembuh gitu ya, mau cari tahu gitu ya sembuhnya gimana, mau baca, mau begini, mau begitu gitu. Kemudian siap ditandai dengan apa? Siap ketika memang kita diberikan knowledge atau pengetahuan gitu ya, diajak untuk berlatih, kita siap untuk berproses gitu, untuk bertumbuh gitu. Dan luka batin atau permasalahan psikologis itu ya, itu sama seperti permasalahan fisik gitu, sama seperti luka fisik sebenarnya gitu. Kalau teman-teman misalnya nih katakanlah teman-teman jatuh dari sepeda, kemudian lututnya berdarah gitu ya, kan lututnya berdarah tuh gitu, sakit pasti gitu. Kalau teman-teman makan es krim, mungkin rasa sakitnya teralihkan gitu ya, jadi senang, happy. Tapi itu menyembuhkan nggak? Pasti enggak gitu. Nah, untuk bisa sembuh, teman-teman perlu mau dan siap untuk bertumbuh. Namanya bertumbuh tuh nggak mudah dan nggak nyaman. Kita lihat anak kecil aja deh, kalau lagi tumbuh gigi tuh pasti demam dulu, gitu ya. Jadi teman-teman di sini, ketika mau sembuh, syaratnya ada dua, mau dan siap untuk berproses, untuk bertumbuh, gitu. Itu yang pertama, gitu. Jadi pertanyaannya apakah bisa sembuh? Bisa, pasti. Dan kita perlu redefinisi ulang nih, apa sih arti sembuh gitu. Kalau kita menjadikan sembuh itu sebagai tujuan atau destinasi, itu membuat kita nggak akan pernah sampai. Jadi sembuh itu bukan tujuan,
Sembuh itu adalah perjalanan. Perjalanan kita untuk menerima. Bukan berarti kita nggak merasakan lagi rasanya. Tapi ketika kita merasakan rasanya, kita bisa mengelola respon diri kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk menenangkan perasaan, pikiran, gitu ya, respon apa yang kita pilih. Itulah kondisi sembuh yang seutuhnya. Jadi ketika teman-teman menerima bahwa oke, aku saat ini lagi nggak baik-baik aja dan itu nggak apa-apa gitu. Tapi memang menerima itu nggak mudah gitu ya, makanya kita perlu berproses gitu ya. Nah nanti kita jelaskan nih step-stepnya seperti apa gitu ya Mas Erik ya. Gitu. Sebenarnya apa sih yang paling berperan gitu ya di tubuh kita terkait kecemasan ini? Itu yang kita namakan sebagai amigdala di otak kita gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu yang bahaya, danger gitu ya, maka amigdala akan merespon itu gitu ya, dan kemudian akan memerintahkan ke seluruh tubuh kita untuk apa? Untuk bersiap menghadapi bahaya itu. Jadi gini, ibaratkan teman-teman katakanlah ada di satu hutan gitu ya, satu hutan di situ ada harimau gitu. Nah teman-teman dikejar tuh sama harimau itu gitu ya. Pasti kan teman-teman langsung keringat dingin gitu ya, segala macam sensasinya muncul, kakinya pengen lari gitu. Kemudian teman-teman lihat ada tempat persembunyian gitu ya. Teman-teman masuk ke situ, kemudian si harimaunya pergi. Tubuh kita jadi rileks lagi gitu ya, jadi nggak tegang lagi gitu. Nah, tapi kemudian bayangkan, kalau harimaunya nungguin di balik pintu, apa yang terjadi? Respon kita akan menetap gitu ya. Tegangnya akan menetap terus gitu. Nah, kemudian bayangkan kalau teman-teman nggak berani melihat harimau itu nungguin di dalam rumah, sedangkan harimaunya itu udah pergi sebenarnya. Nah, teman-teman masih ngerasain cemasnya, masih ngerasain tegang ototnya gitu ya, deg-degannya dan sebagainya. Itulah yang dinamakan GAD, Generalized Anxiety Disorder. Jadi bahayanya tuh nggak ada gitu ya. Bahayanya tuh tidak di depan mata, tidak real, tapi kita mempersepsikan ada bahaya itu. Gitu ya, kita jadi takut mau ke kamar mandi, nanti kalau harimaunya menyerang gimana? Kalau kita jongkok gimana? Kalau kita begini, too much what if. Gimana kalau nanti begini, gimana nanti kalau begitu. Gitu. Itu yang biasanya saya analogikan ke teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman merasa cemas ketika ada situasi pemicunya, maka itu bukan gangguan, itu hal yang normal sekali, wajar sekali. Untuk apa cemas itu hadir? Untuk membantu kita bisa survive, gitu ya. Jadi melindungi kita. Misalnya nih, saya tadi sebelum webinar, gitu ya, sebelum sharing session sama teman-teman, saya cemas, gitu ya. Gimana ya nanti kalau begini dan begitu, gitu. Biar apa? Biar saya bisa well prepare, nyiapin materinya, gitu ya. Atau katakanlah nih ada teman-teman yang besok ternyata diajakin sama pacarnya untuk ke rumah mertua, gitu ya. Ternyata teman-teman yang perempuan nih nggak bisa bedain gitu ya, mana yang jahe, mana yang kencur gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, itu kan cemas tuh teman-teman gitu. Itu hal yang wajar. Jadi cemas itu sebenarnya adalah salah satu emosi dasar kita yang bertujuan untuk melindungi kita. Biar apa? Biar survive. Gitu. Biar melindungi diri kita, biar kita bisa bertahan hidup. Jadi itu adalah emosi yang sifatnya instinktif gitu dari dulu gitu ya, dari dulu kita belajar gitu ya, melihat situasi, melihat bahaya gitu, sehingga dari bahaya itu kemudian kita membentuk cara untuk melindungi diri kita gitu ya, gimana caranya untuk kita bisa fight, melawan, atau flight, menghindar gitu. Nah itu yang biasanya kita munculkan gitu. Nah, jadi kalau naik pesawat terbang itu cemas biasa, bukan GAD kan? Mau naik pesawat terbang cemas itu biasa, itu normal gitu ya, bukan GAD. Nah, ya, benar kalau banget. Mau nembak cewek cemas itu biasa, bukan GAD. Nah, gitu. Ya, benar banget. Jadi ada cemas yang normal, ada cemas yang patologis gitu ya. Nah, kalau cemas normal, memang namanya cemas tuh kan nggak nyaman ya, Mas Erik ya. Jadi rasanya tuh pasti nggak nyaman. Semua emosi negatif itu pasti bikin tubuh kita nggak nyaman. Cemas, marah, kecewa, takut gitu ya. Kemudian jijik dan sebagainya. Itu pasti bikin tubuh kita nggak nyaman gitu. Nah,
itu hal yang sangat wajar sekali sebenarnya gitu ya. Tapi seringnya tadi kita berusaha untuk menyangkal gitu ya, untuk menghilangkan, nggak mau ngerasain gitu. Padahal semakin kita hilangkan, semakin kita sangkal, semakin Makin emosi itu gede, akan muncul makin kembali ke besar. permukaan. Iya, Iya, semakin betul. gede. Kayak teman-teman apa namanya menekan bola gitu ya, semakin ditekan kan semakin membal ke atas tinggi ya Iya. gitu. Nah, itulah emosi yang teman-teman rasakan. Jadi teman-teman perlu bedain nih, mana cemas sebagai emosi yang normal dan wajar gitu ya, dan mana cemas yang sifatnya patologis, yang itu sudah mengganggu keseharian teman-teman, membuat teman-teman nggak berdaya, membuat teman-teman jadi nggak bisa berpikir jernih, nggak produktif gitu. Nah, itu perlu dibedakan. Gitu, Mas Erik. Gitu, Gitu. Mas Erik. Kalau Mm-mm. untuk step-stepnya gimana tuh Mbak untuk kasus general anxiety disorder? Mungkin ada Oke. cara penyembuhan atau mungkin ada Mm-mm. contoh klien gitu yang Mm-mm. pernah dibantu Mbak Erwinda gitu, silakan. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Oke, kalau teknik yang digunakan itu pasti macamnya banyak banget gitu ya. Dan sama seperti dokter, teman-teman kalau pergi ke psikolog pun juga cocok-cocokan, Mas Erik. Jadi Hmm. kalau memang teman-teman sekali datang ke psikolog ternyata kok kayaknya nggak cocok ya gitu ya, it's okay, nggak apa-apa, cari psikolog lain gitu. Karena pendekatan tiap psikolog pun juga beda-beda, Mas Erik. Gitu. Hmm. Ada yang pendekatannya mungkin lebih seringnya pakai teknik ini atau seringnya pakai teknik itu, dan itu sangat cocok-cocokan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah coba nih berproses sama satu psikolog, ternyata kok nggak nyaman ya gitu ya, jangan berhenti dulu, coba cari dulu. Barangkali mungkin pendekatannya nggak sesuai sama teman-teman gitu. Karena nggak nggak sedikit juga klien saya yang habis dari psikolog lain gitu ya, ternyata kemudian mungkin entah disalahkan atau kemudian dihakimi dan sebagainya, kemudian pergi gitu ya, pergi ke psikolog lain gitu. Itu juga nggak sedikit gitu. Jadi memang cocok-cocokan, karena saya rasa pasti semua psikolog pengennya juga memberikan yang terbaik. Tapi kan apa, penerimaan dari klien kan pasti beda-beda ya, Mas Erik Hmm. ya gitu. Hmm. Jadi kalau teman-teman ngerasa dengan satu psikolog nggak cocok, it's okay untuk cari psikolog lain, nggak apa-apa gitu. Bahkan ada juga klien saya tuh beberapa yang dia udah shopping psikolog nih, gitu ya, udah coba-coba cari ke sana sini gitu ya, dan ternyata baru nemu yang cocok gitu. Jadi itu yang perlu teman-teman lakukan gitu. Kalau misalnya mau berproses dengan psikolog gitu. Tadi pertanyaannya apa, Mas Erik? Saya sampai Eh, lupa. Terapi yang dilakukan seperti Oke, apa? oke, oke, ya, oke. Nah, kalau datang ke psikolog gitu ya, tadi ya pertama pasti awalnya building rapport dulu, karena ini akan sangat mempengaruhi proses teman-teman. Jadi hubungan antara teman-teman dengan psikolog, yang kemudian teman-teman bisa trust, percaya dengan psikolog, itu pasti membantu kesembuhan gitu. Kalau teman-teman nggak trust, nggak percaya, rasanya sulit untuk terbuka gitu ya. Sedangkan di sini kan prosesnya perlu terbuka ya gitu. Jadi di awal pasti membangun apa namanya, kedekatan dulu gitu dengan psikolog gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bagi step-stepnya ya, Mas Hmm. Erik. Yang Hmm. kedua, biasanya saya akan melakukan asesmen gitu. Nah, karena saya pendekatannya pendekatan yang holistik gitu ya. Jadi saya percaya bahwa seseorang sembuh itu adalah kondisi di mana adanya balance gitu ya, keseimbangan antara mind, body, and soul gitu. Hmm. Jadi antara pikiran, tubuh, dan jiwa atau perasaan itu seimbang, balance gitu. Hmm. Ketika kita bisa mengelola itu semua, itu adalah tanda kita sembuh gitu. Nah, jadi di awal saya asesmen dulu nih gitu. Di awal dimulai dari melihat pola. Gimana mulai dari pola makannya. Karena apa? Karena pencernaan itu kan disebut otak kedua ya, gitu Hmm. ya. Hmm. Kita semua happy hormones itu disekresikan di pencernaan gitu. Jadi kita lihat pola makannya dulu gitu. Gimana pola makannya? Apa yang dia konsumsi? Nggak cuma dari makanan, tapi juga dari apa yang dilihat, ditonton, apa yang didengar, karena itu sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi apa yang dimakan, pola makannya, kemudian apa yang dikonsumsi, pola tidurnya gimana gitu ya, istirahatnya, apakah dia punya waktu untuk self care, untuk me time gitu, itu yang dilihat. Kemudian aktivitas kesehariannya seperti apa gitu ya, aktivitas keseharian, kemudian gejala yang dia sadari itu apa gitu ya, yang muncul, yang bikin dia nggak nyaman sejak kapan, dan itu semua biasanya saya
saya bikin semacam worksheet gitu ya, atau lembar kerja gitu. Biar apa? Biar teman-teman jadi menyadari. Jadi tujuannya adalah membangun kesadaran tentang apa? Tentang pattern, tentang polanya teman-teman sendiri. Karena apa? Karena saya percaya ketika kita mau sembuh, kita perlu tahu dulu mana yang mau disembuhkan, gitu ya. Gimana cara menyembuhkannya adalah dengan kita menyadari dulu apa yang perlu kita ubah, gitu. Jadi dengan membuat worksheet atau lembar kerja, misalnya dari sesi 1 kemudian ke sesi 2, gitu ya, dalam kurun waktu sekitar 1 minggu biasanya berjaraknya, itu teman-teman akan menulis untuk apa? Untuk menyadari gimana sih keseharianku, gitu. Karena kadang biasanya secara otomatis itu teman-teman jadi tahu, oh ternyata aku tuh nggak nyaman karena ini. Oh ternyata tuh aku nggak nyamannya karena apa? Karena ternyata nggak ada aktivitas apapun seharian. Jadi wajar dong pikirannya kemana-mana misalnya gitu. Oh atau, jadi kayak journaling gitu ya Pak? Good, ya benar banget, journaling gitu. Jadi worksheet atau journaling. Nah journaling kan macamnya banyak banget. Nah di sini journaling di awal ini adalah untuk menyadari dulu polanya seperti apa, patternnya seperti apa gitu, sehingga kita bisa belajar untuk mengubah pola itu gitu. Nah itu di bagian awal gitu ya, asesmen di bagian awal. Kemudian tadi di step selanjutnya adalah saya akan mengedukasi gitu ya, memberikan psikoedukasi bahwa salah satu hal yang memaintain kondisi teman-teman saat ini sehingga teman-teman masih merasakan hal yang sama yang nggak nyaman itu adalah adanya avoidance atau penghindaran gitu. Tadi ketika teman-teman ngerasa nggak nyaman, pengennya segera hilang ketidaknyamanannya gitu ya, sehingga tadi berusaha untuk beli es krim ketika jatuh gitu ya dan sebagainya gitu, mendistraksi atau mencari pelarian gitu. Jadi satu hal yang perlu teman-teman sadari adalah bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa kita sembuhkan ketika kita masih mencari pelarian, masih terus berlari mencari distraksi gitu ya. Karena apa? Karena the only way out, cara untuk keluar adalah dengan melihat kembali ke dalam. The only way out is in. Cara kita untuk keluar adalah untuk kembali face your fear, face your fear. Ya, good. Benar. Face your fear, hadapi gitu. Rasanya gimana? Pasti nggak nyaman. Tapi teman-teman tahu bahwa teman-teman nggak sendirian. Makanya ada psikolog, ada Mas Erik di sini, ada komunitas gitu ya, ada support system gitu. Teman-teman nggak sendirian gitu. Itu yang perlu teman-teman sadari. Jadi yang dibutuhkan adalah duduk dengan semua ketidaknyamanan yang bisa teman-teman rasakan gitu ya untuk dihadapi gitu. Itu yang kedua gitu. Jadi psikoedukasi terkait penghindaran tadi gitu. Kemudian yang ketiga adalah menentukan goal sembuh gitu. Kalau teman-teman ngerasa sembuh ini dalam artian nggak lagi ngerasain cemas sama sekali, gitu ya, sayangnya di sini teman-teman harus kecewa. Kenapa? Karena cemas itu pasti akan tetap ada, gitu ya. Karena apa? Karena itu adalah salah satu emosi dasar yang membuat kita untuk survive tadi, gitu. Jadi sembuhnya adalah kondisi di mana kita tuh bisa mengelola, kita bisa berdaya, kita bisa memilih respon ketika kita merasakan itu. Itu adalah kondisi sembuh gitu. Jadi kita perlu persamain persepsi dulu nih gitu. Karena apa? Karena kalau tadi pengennya sembuhnya seperti itu rasanya akan sulit gitu ya. Dan lagi-lagi bahwa sembuh itu bukan tujuan, tapi itu adalah perjalanan gitu. Itu yang perlu disadari gitu. Kemudian kalau sudah menentukan tujuannya gitu ya, goals-nya apa, baru setelah itu kita coba identifikasi gitu. Biasanya tekniknya menggunakan yang paling umum dipraktekkan itu adalah cognitive behavioral therapy, CBT. Gitu ya. Ya, Mas Erik pasti juga pernah mendengar, teman-teman juga pasti pernah mendengar gitu tentang CBT. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi gitu ya, lagi-lagi dengan menulis gitu. Karena apa? Karena saya percaya bahwa menulis atau bercerita gitu ya, dua hal itu sebenarnya membantu kita berjarak dengan apa yang sedang kita hadapi, Mas Erik. Biar apa? Biar kita bisa mengetahui sebenarnya apa sih yang kuhadapi gitu. Katakanlah gini teman-teman, kalau teman-teman di sini melihat handphone, laptop, atau di sini ada gelas dan sebagainya dalam jarak yang dekat banget sama mata, teman-teman nggak bisa bedain mana yang laptop, mana yang gelas, mana yang handphone gitu. Nah, dengan menulis, teman-teman kasih jarak. Oh, ternyata ini loh yang kuhadapi.
ternyata ini loh yang selama ini menggangguku, ternyata ini loh yang selama ini selalu kuhindari gitu. Jadi dengan menulis itu membantu teman-teman untuk berjarak untuk apa? Untuk bisa mengevaluasi gitu. Nah, apa yang kemudian didetailkan di situ kita bisa bilang namanya case conceptualization gitu ya. Jadi kita mengidentifikasi dari seseorang ini apa yang membuat dia merasa nggak nyaman gitu ya, dari pikirannya apa aja pikiran yang muncul gitu ya. Kemudian dari sensasi fisiknya gitu ya, fisiologisnya apa aja yang muncul, dan dari kemudian dari perilakunya apa aja yang kemudian muncul gitu ya. Di luar dari kita sudah mengidentifikasi situasi tadi gitu ya, kita mengidentifikasi 3 hal ini gini gitu. Nah, kemudian dari 3 hal itu kita jadi tahu misalnya oh ternyata yang membuat dia nggak nyaman itu lebih banyaknya dari pikiran gitu ya. Kalau dari pikiran kemudian apa yang bisa dilakukan? Ada banyak teknik, misalnya cognitive restructuring gitu ya. Jadi memodifikasi pikiran gitu ya, ibaratnya memodifikasi pikiran sehingga apa? Sehingga teman-teman bisa menumbuhkan pikiran yang lebih berdaya. Misalnya ada seorang yang punya fobia terhadap kecoa gitu ya. Kemudian dia ternyata punya false belief, kepercayaan yang keliru bahwa kecoa itu hewan yang mematikan, sehingga dia sangat takut menghindari gitu. Nah dari situ kita berusaha untuk merestrukturisasi gitu ya, mengubah pikirannya tentang kecoa itu. Caranya gimana? Menggunakan berbagai cara. Ada yang dinamakan Socratic question, jadi pertanyaan-pertanyaan yang Sokratis gitu ya. Misalnya kita tanyain ke dia, kita kasih challenge untuk men-challenge pikiran itu benar nggak, kira-kira ada buktinya nggak, dan sebagainya gitu. Intinya terkait pikiran seperti itu gitu. Nah kemudian kalau terkait perilaku, biasanya kan kalau kita sadari biasanya ketika kita punya kecemasan, kemudian kan kita cenderung menghindari ya, Mas Erik ya, kabur gitu ya, menghindari situasi, menghindari orang lain gitu ya. Bahkan ada klien saya yang dia awalnya tuh sangat aktif, kemudian karena ke-trigger gitu ya, karena cemasnya muncul, kemudian dia sangat takut pergi ke pasar gitu ya, karena takut pingsan di pasar gitu. Nah, akhirnya dia menghindari itu gitu, dan itu membuat dia nggak berdaya gitu. Nah, ketika permasalahannya adalah di perilaku menghindar, maka teknik yang bisa dilakukan adalah kita bisa bilang exposure. Tadi kan saya melihat di video juga ada ya exposure, meskipun exposure ini perlu catatan khusus ya gitu ya. Exposure ada yang in vivo secara langsung gitu ya, maksudnya dipraktekkan secara langsung dalam pasti sejauh kapasitas dan kemampuan klien juga ya gitu ya, tidak yang melebihi kapasitas. Kemudian ada juga yang imagery gitu. Jadi kita memandu klien memvisualisasikan terkait situasi yang dia hadapi secara bertahap tentunya gitu. Itu terkait exposure. Kalau permasalahannya di perilaku gitu ya. Kemudian kalau permasalahannya di fisiologis gitu ya, di respon atau sensasi tadi ya yang benar-benar nggak nyaman gitu. Nah, ini biasanya kita bekali dengan skill, keterampilan. Biasanya adalah relaksasi. Nah, relaksasi ini jenisnya macam-macam. Ada yang deep breathing, ada yang box breathing, ada yang 478, ada progressive muscle relaxation gitu ya. Ada yang visualization gitu ya, dan macam-macam gitu. Jadi tergantung kebutuhan kliennya. Itu biasanya kita latihkan di sesi gitu, dan balik lagi tergantung kemauan dan kesiapan. Karena apa? Karena namanya relaksasi itu adalah satu keterampilan. Namanya keterampilan kayak teman-teman belajar mobil, kalau cuma sekali 2 kali nggak akan bisa terampil. Ya. Berkali-kali. Good. Jadi harus berkali-kali. Biasanya relaksasi ini perlu dilakukan di pagi hari, misalnya bangun tidur sebelum melakukan apapun untuk membangun mood gitu ya, dan di malam hari sebelum tidur, minimal itu dulu deh gitu ya. Nanti kita lihat progresnya seminggu udah dipraktekkan belum gitu ya, kendalanya apa dan sebagainya gitu. Ada juga selain relaksasi mindfulness gitu ya, mindfulness atau grounding. Jadi untuk mengurangi semua sensasi di panca indera, kita hadirkan diri kita, pikiran kita di momen ini, di masa kini melalui seluruh panca indera kita gitu. Lagi-lagi itu adalah skill juga gitu ya, perlu untuk dilatih. Jadi kalau teman-teman seringnya gini, saya tuh udah relaksasi Mbak gitu ya, tapi kok tetap nggak ngaruh ya. Kapan relaksasinya? Ya ketika lagi cemas itu gitu. Kalau hanya lagi cemas itu kemudian praktek, teman-teman nggak akan terampil gitu. Betul. Karena
itu melatih otot-otot kita gitu ya, otot kita untuk kemudian bisa rileks gitu ya, semua sel-sel tubuh kita untuk rileks gitu, itu perlu latihan, perlu praktis gitu. Nah, kemudian ada juga meditation, kemudian yoga gitu ya, itu banyak banget gitu yang dilakukan. Memang kalau relaksasi memang ini agak tricky ya Mas Erik ya, karena nggak semua orang cocok dengan relaksasi gitu ya. Dalam beberapa penelitian memang orang-orang yang misalnya orang yang seringkali panic attack gitu ya, sensasi panik, itu kan mereka punya ketakutan untuk mendengarkan nafas mereka sendiri ya, Iya. gitu. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Nah, maka itu mungkin nggak cocok gitu ya. Tapi kalaupun nggak cocok, teman-teman bisa mencoba cara yang lain. Misalnya bukan relaksasi nafas, tapi relaksasi otot gitu. Nah, ataupun juga klien yang punya keyakinan atau asumsi bahwa aku tuh harus punya kontrol terhadap diriku. Kalau relaksasi kan kita membuat diri kita merasa apa ya, merasa rileks gitu ya, merasa tidak berdaya gitu ya. Nah, kalau teman-teman atau klien-klien yang punya keyakinan bahwa aku tuh harus selalu punya kontrol, itu sulit juga untuk mempraktekkan relaksasi biasanya gitu. Atau juga apa namanya, agak sensitif bagi teman-teman yang mungkin pernah punya pengalaman kekerasan atau pelecehan seksual di masa lalu gitu ya Mas Erik ya, yang membuat mereka harus selalu siap siaga gitu. Biasanya itu akan sulit untuk mempraktekkan relaksasi juga. Karena apa? Karena tadi relaksasi kan kondisi di mana kita rileks, pasrah gitu ya, berserah gitu. Nah, ada beberapa klien yang memang sensitif gitu. Tapi balik lagi tadi bahwa cocok-cocokan gitu ya tiap klien gitu. Maka penting bagi teman-teman untuk melihat, menyadari apakah ini cocok atau enggak, dan kalaupun ini enggak cocok masih ada hal lain yang bisa dilakukan gitu. Kurang lebih seperti itu prosesnya Mas Erik. Oke, terima kasih loh Mbak Mm-mm. Herwinda.